Jadi penjelasannya bahwa kartu Indonesia Pintar yang dinilai kurang tepat penyebarannya karena masyarakat miskin yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak mendapat banyak bantuan dari pemerintah. Bagi mereka yang taat pajak, orang tuanya punya penghasilan produktif, gitu, justru anaknya nggak kebagian jatah dari KIP tadi. Lah, tapi ini sesuatu yang luar biasa, jumlah memang orang miskin hari ini memang makin bertambah. Iya. Udah lama, kenapa baru sekarang diheboh-hebohkan? Apakah Ya, mau karena- menutup sesuatu yang ingin ditutup-tutupin? Bukan, karena terlalu banyaknya pungutan masalahnya itu. Kartu saktinya rejim Jokowi menjadi kartu sakti, seolah-olah dengan hal itu rakyat bisa kuliah sekolah tanpa biaya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy! Semangat, semangat. Harus semangat dan semangat. Iya, mau pantun nggak? Pantun. Bunga melati, bunga mawar. Ya, kedua bunga harum semerbak. Iya. Ya. Habis itu. Apa kabar Jen dan Ustaz Tommy? Ustaz Tommy, Jen apa kabar? Ujungnya apa lagi, Jen? Nggak tahu aku. Jangan bawa aku ya. Tetap Ya, dalam kembali- kebahagiaan dan semangat lah ya. Ya, kembali lagi kita mengudara di Naira Studio Podcasting pada sore hari ini. Kita hari ini live di Facebook. Ya, seperti biasa. Ini Kembali lagi ke Facebook ya. kembali ke Facebook. Ini kok bangku saya agak-agak cemana ini. Kenapa bangkunya? Beda format. Ini bukan TikTok. Bukan TikTok ya. Beda format. Habis kan udah punya TikTok live. Dah. Jangan ngalor leader kali ini waktu kita sudah. Iya. Ya, sore Saya hari kembali ini lagi bersama aku Yanjuna dan saya Jen di Jumat Berkah. Jumat Berkah ya. Ya. Dengan tema kita sore hari ini adalah Apa itu? Ya, serba-serbi, sedekah dan rezeki. Ya. Alhamdulillah ya hari ini ya. Tenang. Ya rezeki ya ada aja insyaallah ya. Rezeki anak soleh ya. Rezeki kesehatan juga. Ya, rezeki anak- kesehatan itu kan dalam bentuknya rezeki juga. Rezeki anak soleh. Ya, hari ini agak berbinar-binar Ustaz Tommy ya karena bajunya putih. Itu aja masalahnya. Oh iya ya. Iya. Itu juga putih, tapi nggak kelihatan kalau ada bintil-bintilnya gitu. Ada bintil-bintilnya. Gimana kabar? Gimana Ustaz? Apa kegiatan hari ini gitu ya? Apa kabar bahasa Arabnya apa? Kaipah. Kaipa. Halo kok. Kaipa. Halo. Aduh, Haluka. Jawabnya? Koi. Alhamdulillah khair. Hari ya geser bangku dulu ya. Gimana pencapaian langsung nanya pencapaian mahasiswa? Ini topik apa ya? Kita mau bicara tentang sedekah Iya. yang wajib. Ya, wajib kan? Kalau sedekah wajib atau zakat yang wajib? Itu nih kita tanya sama ustadznya. Tapi yang jelas sore hari ini kita menyapa kembali sahabat podcaster di luar sana untuk terus ikutin kami, terus intilin kami. Betul, intip-intip boleh. Intip-intip, Kenjero tuh Iya, Kenjero. iya. Kelihatan jarak jauh. Kesana jauh ya. Nah, bagi teman-teman sahabat podcaster di luar sana, mau numpang promosi boleh yang gratis ya. Syaratnya ada, Anda harus berpantun. Ya. Jadi di dalam bait pantun terakhir di isinya itu harus menjelaskan produk yang ditawarkan. Harus gitu. Makin berat ya? Iya. Kalau gampang-gampang aja nggak main lah. Ya. Baik. Makin berat, udah hidup berat, diberat-berati, suruh bikin pantun lagi ya. Ya, sore hari ini kita membahas tentang serba-serbi sedekah dan rezeki ya. Ini tim kreatif makin lama makin agak lain nampaknya ya menampilkan tema ini dan tema yang kita bahas ini agak menguras energi, informasinya kita dapat dari A1-nya begitu ya. Menguras energi karena memang harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili seluruh aspirasi masyarakat. Wih, luar biasa ya. Ini dalam rangka gelaran nanti pilkada atau gimana nih? Enggak. Tapi memang hari ini isunya nggak lepas dari isi politik. Apalagi Ya, masih jadi heboh lagi? Serba-serbi sedekah dan rezeki ini pembahasannya berkenaan. Ya sudahlah, itu rezekinya dia bisa naik pesawat terbang Iya, satu hari sejam 100 juta kan rezekinya dia 1 tuh. M ya, 1 M ya. Rezekinya dia, kita nggak usah sirik. Berdosa kita makin sirik. Sirik itu menduakan Tuhan. Oh, iya. Baik, temanya kita angkat pada hari ini karena lagi viral atau trending tentang adanya KIP. KIP. Ya, baca dong skripnya. KIP tahu itu kartu kita. Indonesia Sehat. Tadi kita udah bahas tentang discuss KIP ya? soal itu. Emang
booming lagi KIP ini? Malah sekarang kondisi yang ada makin berkurang jatah untuk kampus. Oh, jadi larinya ke yang punya uang dan memang kedekatan sama jadi pusat. Jelaskan dulu sama sahabat podcaster bahwa KIP itulah kartu Indonesia Pintar ya. Kita selama ini kan Indonesianya bodoh. Betul. Dikasih kartu Indonesia Pintar. Oke, luar biasa. Itu kemudian yang diberikan kepada mahasiswa mau kuliah tapi dengan kategori nggak mampu. Dengan 2 skema. Satu skema itu yang dapat uang saku, bebas uang kuliah, uang bulanan. Sama uang bulanan. Satunya lagi dia dapat bebas uang kuliah tapi tidak dapat bulanan. Mau pilih yang mana terserah. Pokoknya porsinya berapa persen nih dari yang sebelumnya sehingga beda-beda. Jadi sehingga dinyatakan berkurang itu porsinya? Jauh. Sebelumnya? Jauh. Sekarang rata-rata sih di 25-an gitu dah. 25 mahasiswa. Dari sebelumnya? Sampai 70 bisa. Luar biasa. Bahkan ada yang 100 loh. Luar biasa ya. Baik, jadi penjelasannya bahwa kartu Indonesia Pintar yang dinilai kurang tepat penyebarannya karena masyarakat miskin yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak mendapat banyak bantuan dari pemerintah. Nah, ini aneh nih, agak unik nih, agak lain nih kata poster-poster itu. Ya. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di mana kaum menengah merasa paling terhimpit. Ya, paling terhimpit dengan situasi sosial saat ini. Orang tua mereka wajib bayar iuran negara dan masih harus membayar UKT secara penuh. Jadi seolah-olah ya kaum menengah ke atas ini merasa sangat-sangat dirugikan dengan skema yang dibuat oleh pemerintah saat ini berkenaan dengan diterbitinnya KIP. Harusnya kan idealnya kita aja bilang gak usah pakai KIP. Ya. Nanti KIP adiknya Kak Nur kali. KIP ya. Ya, kartu Indonesia Pintar ya, intinya itu. KIP ya, nanti KIP nggak kenal mereka. Kenal udah jadi isu nasional itu. Ya, KIP ya, kartu Indonesia Pintar ya. Hups ya, omongan kita ini harus di-keep ya. Nah, gitu loh. Jangan disebar-sebar, harus di-keep. Jadi intinya bagi mereka yang taat pajak, orang tuanya punya penghasilan produktif gitu, justru anaknya nggak kebagian jatah dari KIP tadi. Lah, nggak apa-apa, ikhlas aja lah. Jadi makanya jangan nanggung-nanggung, jangan jadi miskin yang nanggung, jangan jadi kaya yang nanggung. Jadi kayak begitu. Tapi ini sesuatu yang luar biasa, jumlah memang orang miskin hari ini memang makin bertambah. Ya, mungkin untuk membuka acara ini biar lebih semangat lagi, boleh bacakan pantun Cekgu, silakan. Ya, dari Marelan ke Berawan. Kok dari mana kok bulan bisa dari apa? Pantun dibaca. Oh, pantun. Ya. Baiklah, ya mikrofon siap, suara memancar. Cerita seru siap kita bagi. Selamat datang di podcast kesayangan Ustadz Tommy ya. Semoga obrolan kita seru dan menginspirasi. Ya, seru sekali. Silakan J. Punya saya ini yang gak enak dibaca nih, gimana ini? Kucing bunting hendak beranak. Konon mesti naik jet pribadi ya. Kalau ada waktu dan kuota yang banyak, bolehlah singgah di live kali ini. Kali ini aja ya? Iya, kali ini aja. Besok-besok jangan. Harus setiap ingat ya, Senin Rabu kita TikTok live, Kamis Jumat kita tampil di Facebook, tapi dengan tema yang berbeda. Kami sudah buka loh live chatnya di situ, silakan aja komen. Kami juga sudah buka layanan donasi, jadi buat yang membutuhkan, mau memberikan donasi ya silakan. Iya, dari permasalahan tadi yang kita sampaikan terkait dengan KIP, kartu Indonesia Pintar tadi, maka ramai ya dibahas di media sosial dan ini kayaknya kita di awal-awal pengen buka dulu bagaimana komentar dari beberapa warganet atau netizen yang melihat fenomena ini sebagai suatu ketidakadilan atau ketidakadilan. Ya, pokoknya sesuatu yang layak untuk dikomplain lah. Ya, kami mintakan kepada operator untuk boleh dibukakan atau ada videonya nih kali ya. Ada video ya. Ini komentar ya. Komentar ya. Oke, dari dari M ya. Guys, yang gak enak itu jadi kaum menengah, apalagi ortu PNS nggak bisa mengajukan penurunan OKT ya. Nggak bisa mengajukan KIP. Nggak kayak gaji PNS nggak seberapa tapi uang UKT sekarang bahal banget. Oke. Ya, tapi kan ini ijazah mama papanya kan bisa digadekan. Jangan dijawab sekarang. Dan pertanyaan yang kedua itu, komentar kedua itu true. Makanya orang-orang kayak kita ini harus rajin belajar sama pintar.
sama pintar, nyari beasiswa, ambil sisi positifnya aja. Oke Ustaz, jadi kenapa kita bungkus serba-serbi sedekah dan rezeki ini? Sebetulnya ada yang mungkin nge-framing kali ya, seolah-olah bahwa pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakan diatur dan kemudian diterbitkannya KIP itu seolah-olah ini dianggap sebagai jalan bersedekah ya secara nggak langsung. Kenapa baru sekarang? KIP ini udah lama, kenapa baru sekarang diheboh-hebohkan? Apakah mau menutup sesuatu yang ingin ditutup-tutupin? Bukan, karena terlalu banyaknya pungutan masalahnya itu. Silakan Ustaz ditanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wal haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Di sore Jumat berkah ini bisa berkumpul di studio Moodcasting. Lupa ya, udah berpuluh-puluh kali diundang ya. Tandanya Naira Studio Moodcasting. Kita potong ya. Alhamdulillah, sehat-sehat Cikgu, Pak Zain dan semua tim. Pada kesempatan sore ini kita membahas sedekah, serba-serbi sedekah dan rezeki. Jadi yang disampaikan oleh Pak Zain tadi bersama tim itu bahagian daripada fakta yang ada di masyarakat. Bahwa kondisi real masyarakat hari ini tentu semakin hari bukan tambah semakin baik, tapi semakin kondisinya sulit. Di mana daya beli masyarakat semakin menurun, ya di sisi yang lain banyaknya pungutan dari negara, naiknya pajak nanti di 2025, begitu juga dengan tadi pungutan-pungutan yang lain, bahkan dapat informasi berita ya mulai saat ini akan dikenakan pajak 2,5% bagi yang bangun rumah sendiri. Tepuk tangan lo. Ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa ini ya. Bangun rumah sendiri pun kena pajak. Nah tadi cerita KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, bagian daripada kartu saktinya rejim Jokowi, menjadi kartu sakti seolah-olah dengan hal itu rakyat bisa kuliah sekolah tanpa biaya begitu. Ya memang padahal pajak juga ya. Memang sebagian kecil itu berlaku, tapi persentasenya sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah orang yang mau sekolah dan orang yang mau kuliah. Dan tadi Cikgu pun masing-masing kampus ada jatah masing-masing, tidak semua prodi diberikan peluang, ya hanya prodi-prodi tertentu dan presentasinya pun sedikit begitu. Dan itu kan terkait dengan kebijakan kampus juga, namanya kampus swasta. Nah, kalau dikaitkan tadi apakah ini satu sisi rezeki dan menjadi sedekah bagi negara, maka harus kita luruskan dalam perspektif Islam. Kalau di dalam sistem politik demokrasi, subsidi itu seolah-olah menjadi hadiah bagi rakyat. Ya kan, jadi KIS itu soal subsidi, LPG disubsidi, apalagi BBM disubsidi, ya soal subsidi itu kan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kategori menengah ke bawah, begitu. Nah kalau dalam Islam sebenarnya tidak ada subsidi, mengurusi urusan masyarakat itu dengan biaya pendidikan yang murah bahkan gratis. Ya bahan-bahan sembako yang murah dijamin oleh negara itu adalah kewajiban. Jadi bukan sesuatu yang terkategori tadi sebagai program hadiah hebat, bukan begitu. Nah ini mindsetnya terbalik ya, karena memang hukum asal pemerintah itu dalam Islam adalah public service atau mengurusi urusan masyarakat. Nah ini dulu yang harus kita luruskan. Jadi bukan sebuah sedekah, bukan sebuah hadiah, tapi adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan terhadap rakyatnya yang terbaik. Terhadap rakyatnya ya, bukan terhadap keluarganya ya. Bukan. Nah, itu dulu mungkin Pak Zain, karena tadi masih sebatas apakah itu sedekah ataukah hadiah begitu. Berarti nggak perlu lagi kita baca komentar atau perlu kita tampilkan lagi komentar berikutnya. Ada lagi nggak komentar yang lain? Komentar netizen silakan. Karena itu dari Mei 1996. Karena sebagian rezeki kita adalah rezeki orang lain juga ikhlas, woi. Nah, sama kan kayak tadi kan. Ya. Yang dia sampaikan ikhlas aja udah. Ya, terus apa lagi? Kata gue yang enak orang miskin sama orang kaya, yang miskin dapat bansos, yang kaya tetap kaya, yang menengah kayak gue dapat nikmatnya doang.
Kategori menengah itu seperti apa ya? Kita menengah atau bagaimana kita? Atau gini, mungkin bisa jadi netizen ini menyimpulkan terprovokasi dengan statementnya Ade Ray. BPJS itu kan kemarin katanya gotong royong kan? Nah mungkin konsep gotong royong ini juga mau diadopsi istilahnya itu dengan terjadinya banyak pungutan itu dan penyalurannya itu berupa kartu-kartu tadi. Mungkin itu asumsinya. Sementara kita udah tidak lagi diperbolehkan pakai kartu-kartu ya supaya hemat, kita pakai online. Kenapa pakai kartu-kartu lagi ya? Ya itu yang mau kita tanyakan. Baik, Sar, ini mau saya tanyakan dari ragam komentar yang dilontarkan oleh mereka langsung selaku orang yang menengah. Artinya orang yang memang secara faktanya dipajakin, itulah ya kurang lebih ya. Tapi kita nggak tahu juga apakah orang miskin. Orang miskin juga kenapa? Kok kan nggak ada label dia miskin terus jadi bebas dari pungutan mungkin pajak. Yang bansos itu kali ditandai rumahnya nggak wajib pajak, bisa jadi. Ya. Yang terima bansos kemarin juga orang-orang pakai motor. Iya. Terlepas apakah ini ikhlas atau tidaknya, apakah kaum menengah yang secara tidak langsung menanggung beban hidup orang-orang miskin di negeri ini dinilai sedekah? Seperti pertanyaan saya tadi. Yeah. Karena istilah yang unik dari fenomena ini adalah kaum menengah dipaksa sedekah di negeri ini. Iya. Yeah. Yeah. Mungkin kembali tadi ke istilah Ade Ray tadi, Ustaz, mungkin ya. Betul. Gotong royong ya. Betul. Semua tertolong, istilahnya gitu ya. Betul. Silakan, Ustaz. Nah, kembali saya tekankan bahwa kebijakan pemerintah dengan membuat peraturan yang dalam hal ini jadikan undang-undang dengan berbagai macam pungutan-pungutan tadi, sebenarnya itu dalam bahasa politik Islam pengalihan tanggung jawab. Ya, pengalihan tanggung jawab. Artinya atas nama gotong royong, kesehatan itu rakyat tertolong. Ya, rakyat tertolong gitu kan. Indonesia ini orang timur yang suka gotong royong, lu yang kaya subsidi sama yang miskin. Jadi istilah subsidi itu terakhir antar warga ya? Iya, jadi kita balik, lu kerjaannya apain gitu kan. Nah, jadi dia mengalihkan tanggung jawabnya kepada masyarakat untuk bergotong royong, dia hanya buat aturan saja. Regulasi saja dalam bentuk undang-undang. Nah, itulah yang fakta sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bahasa-bahasa yang dikemas supaya apik begitu, supaya menarik gitu bahasa jualannya. Mereka tuh masuk ke neraka willnya atau yang mana itu bagian itu? Jadi nggak tepat kalau itu dikatakan sedekah. Ya, sedekah itu kalau kembali kepada hukum asalnya kan berbeda dengan zakat. Zakat itu adalah amal ibadah harta tertentu pada waktu tertentu dan diberikan pada orang-orang tertentu. Ya, harta tertentu tidak semua harta dizakati. Orang tertentu hanya orang-orang muzaki yang kaya saja. Aturannya jelas ya. Iya, orang-orang tertentu nggak semua orang dapat gitu. Janda umpamanya janda belum tentu miskin. Ada janda kaya gitu kan. Nah, si Ego senyum nih. Manis sekali senyum Ego cerita janda. Jadi zakat tanda ini itu zakat dan dia kata adalah wajib karena Allah kan huzmin amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkim biha wa shalla alaihim sakanul lahum. Nah, jadi ambillah sebagian dari harta mereka untuk mensucikan diri mereka dan harta mereka. Perintahnya amal soleh. Iya, jadi wajib ibadah ini wajib begitu. Sedangkan amal ibadah sedekah itu ibadah harta juga, tidak mutlak bentuknya harta benda, bisa juga yang lain. Ya, bisa bahan makan pokok, bisa pakaian dan lain sebagainya. Dan sifatnya adalah tadi sunat, bukan wajib. Sunat itu dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa begitu. Nah, jadi nggak tepat atas nama peraturan perundang-undangan yang seperti BPJS dan lain sebagainya dianggap sedekah. Itu sebenarnya dalam tanda petik ya, itu pemaksaan dalam bentuk undang-undang. Kalau sedekah itu sukarela aja, yang mau enggak, yang mau, yang enggak. Malah justru sekarang peraturannya kan orang mau mengurus SIM, perpanjang SIM itu harus sebagian daerah sudah wajib punya BPJS. Artinya yang mau ngurus SIM, mau perpanjang SIM yang enggak punya BPJS wajib punya BPJS. Nah, itu kan syarat yang dipaksakan gitu. Ya, jadi kenapa ya nggak buat aturan atau undang-undang itu maksimal tiap orang di Indonesia harta kekayaan dibatasi misalnya 500 miliar saja gitu ya, nggak boleh lebih dari itu gitu ya. Nggak begitu pertanyaannya, Cego. Harusnya kalau seandainya negara mengalami krisis dalam konteks Islam, ada nggak sih perlakuan yang mirip-mirip seperti ini yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat, atau polanya seperti apa persisnya, Ustaz? Iya. Nah, karena Islam itu berbeda dengan sistem kapitalis ya, dalam sistem demokrasi ini
Kalau dalam sistem Islam, negara Islam, daulah Islam itu pemasukan kas keuangan negaranya itu bukan memalaki rakyat dengan berbagai macam beban-beban pungutan tadi, tapi adalah dari berbagai macam sumber. Ada dari sumber pengelolaan sumber daya alam. Memang sekarang ada, tapi kan hanya sebatas royalti begitu. Kemudian dari ketika jihad itu ditegakkan, ya ada di sana harta rampasan perang berupa anfal, fai, humus, begitu juga ada ghanimah itu ya. Iya, ghanimah. Ada juga pengelolaan tanah milik negara, tanah khorojiyah dan usuriyah, tambah lagi dari sumber zakat, dari harta orang yang tak punya warisan, ya dari harta orang murtad, banyak sebenarnya sumbernya. Nah, ketika sumber-sumber itu juga mengalami defisit, maka negara di dalam Islam ada juga menerapkan dhoribah pajak. Ya, pajak itu tidak terus-menerus, sifatnya temporal saja ketika negara darurat ekonominya. Dan itu hanya diperuntukkan pada orang-orang kaya. Kalau sekarang kan pajak mau tadi orang menengah, orang kelas bawah, pokoknya sepeda motor semua. Artinya nggak tepat nih tema kita kalau gitu, nggak ada sedekah nih kalau gitu. Ada sedekah, makanya tadi agak berbeda mindset gitu ya antara, karena mungkin itu yang dipahami oleh masyarakat bahwa ini kan untuk kebaikan juga, menolong orang begitu. Oke, Cikgu silakan lanjut pertanyaannya. Itu jatah kamu ada di sana. Belum dijawab tadi pertanyaannya. Yang mana? Sekiranya tadi ya 500 sekian itu ya. Sebenarnya di dalam Islam tidak ada juga pembatasan orang itu memiliki harta, ya. Dalam Islam itu tak dilarang orang kaya. Sunatullah itu. Ya, hanya saja Islam mengatur bagaimana menjadi kaya dengan cara yang halal lagi baik. Kalau dalam sistem sosialis komunis ya dilarang memiliki kekayaan. Pak Cikgu dilarang punya tanah, punya pabrik, punya industri, punya motor, punya bisnis. Seperti sekarang ini semua mau berpikir 5 kali mau punya istri 3. Iya. Resesi. Iya. Prinsipnya adalah equality, adalah sama rata, kesetaraan. Nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Jangan ini Ustaz ya, jangan ragu untuk bersedekah ya, karena memang janji Allah itu sedekah itu buat orang bersedekah tuh rezeki akan dilipat gandakan. Semakin tinggi kajian Cikgu nampaknya. Ada tulisan. Oke, Cikgu silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada tulisannya sini kan. Kok rezeki tiap orang-orang kok beda-beda Ustaz? Ya, kenapa rezeki orang beda-beda? Ada yang dibuat oleh Allah kaya, ada yang sedang-sedang saja. Ada yang bejat, rezekinya hebat gitu ya. Jadi itu bahagian daripada rahasia Allah. Ya, rahasia Allah itu tidak diketahui oleh makhluk, karena Allah yang Maha menciptakan kehidupan dan manusia beserta yang melekat pada dirinya. Di antara adalah takdir itu. Ya, takdir umur kita, rezeki kita, jodoh kita. Ya, terkait dengan rezeki memang Allah sendiri jelaskan dalam surat Al-Isra 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu yang melapangkan rezeki dan menyempitkan orang-orang yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah ya terhadap hamba-hambanya Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, jadi kata-kata Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang berkehendak. Yang dilapangkan ada yang kaya, ada yang memang kategori sederhana, tadi kelas menengah, ada yang memang kategorinya fuqara masakin, orang-orang fakir, orang miskin. Yang mana kita diskusi sama Pak Zain, kalau semua kaya, nanti siapa yang miskin yang terima zakat? Kalau semua miskin, siapa yang bayar zakat gitu kan? Nah, jadi Allah itu Maha Adil. Ada yang Allah takdirkan dia memang menjadi kaya raya dan dia dermawan dengan kekayaannya. Ya, ada orang yang hidupnya miskin tapi dia bersabar dengan kemiskinannya. Ada orang yang kaya, dia tidak sabar dengan kekayaannya. Ya, dan dia tidak bersyukur. Maka dia banyak menyalahgunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, maka disinilah pentingnya kita mengelola terkait dengan keimanan terhadap takdir Allah. Yang miskin yang susah bisa bersabar, sama yakin atas pertolongan dan rezeki dari Allah. Yang kaya bisa bersyukur juga dan bersabar, bisa mengelola hartanya itu di jalan yang benar. Baik, gitu. Nah, ini pertanyaannya jadi agak sedikit naik lagi kita ke atas, manjat lagi ke atas. Nah, kalau melihat fenomena sekarang di mana masyarakat tadi gelisah ya dengan dan sempat berasumsi prasangka baik yang luar biasa di masyarakat. Dipaksa bayar pajak pun tetap diasumsikan sebagai sedekah. Sebagai sedekah, hebat kali kan? Bukan kayak nggak punya pilihan, ikut juga gitu. Iya.
bukan kaleng-kaleng, tapi yang agak sedikit menggelitik dan menjadi apa ya perhatian banyak orang juga di saat kondisi yang lagi nggak baik-baik ini saja gitu kan. Masih ada juga keluarga dari penguasa yang kemudian justru malah jalan-jalan dengan menggunakan jet pribadi, ya menghabiskan uang julid ya miliaran rupiah gitu kan. Makanya kita dia mau menanyakan apakah memang ideal konsep kepemimpinan atau karakter kepemimpinan atau keluarga pemimpin yang seperti ini. Iya. Apalagi kalau misalnya kita tahu sebelumnya kan ada pernyataan-pernyataan yang memang tidak memperbolehkan, harus berhemat, jangan royal, seperti itu. Iya, jadi salah satu karakter masyarakat kapitalis itu adalah hedonis. Ya. Hedonis itu menjadikan kemewahan, senang-senang sebagai tujuan hidup. Ya termasuk lifestyle mewah, ya branded, ya termasuk tadi jalan-jalan harus dengan jet pribadi, ya anak pejabat, anak penguasa. Ya itu bahagian daripada gaya hidup hedonis. Gitu. Dan kalau beli baju apa di Malaysia, baju teluk belakang nggak hedon ya? Nah, jadi begini, dalam situasi kondisi masyarakat yang begini, dia menunjukkan kepada publik bahwa dia bisa hidup mewah, super mewah begitu tadi dengan nilai mewah tuh, rental 1 per jamnya aja berapa begitu kan, berapa ratus juta gitu per jamnya gitu. Itu adalah dalam bahasa banyak orang bilang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Atau mungkin karena dia